Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min la yaqillahu lahu qada'an illa kana khairan lah in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi kehidupan bagi orang yang beriman, ada dua hal yang harus dimiliki, bagaikan dua sisi uang yang tidak bisa terpisahkan bagi orang yang beriman. Yang pertama, kita harus memiliki kesabaran. Sabar itu tidak marah-marah, tidak menangis terus-terusan, tidak banyak mengeluh, dan menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur. Syukur itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita memiliki dua hal ini, insya Allah kita akan merasa menikmati kehidupan ini. Apalagi nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, sungguh mengagumkan, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan. Tidak sekali-kali Allah memutuskan baginya suatu keputusan, melainkan hal itu menjadi kebaikan bagi dirinya. In asabathu dharra'u, jika mengenai kepadanya kesengsaraan, sabar, dia itu sabar, fakana khairan lah, maka itu adalah baik bagi dia. Wa in asabathu syarra, apabila mengenai kepadanya kesenangan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu baik bagi dirinya. Itu dua hal yang harus kita miliki dan kita pupuk terus menerus dengan ilmu, dengan berdoa kepada Allah agar sabar dan syukur itu kita miliki. Apalagi dalam kondisi corona sekarang, sabar ini juga bisa menjadi sebuah pengobatan, di mana seorang yang sabar itu akan mudah sekali untuk bangkitnya imun ketika melawan virus. Kemudian juga kita pandai bersyukur kepada Allah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita dikasih tangan, tentunya untuk berbuat kebaikan. Kita dikasih harta, tentunya kita juga untuk kebaikan, berzakat, berinfak, bersedekah. Ada sebuah cerita Mang Ujang dan Nyone. Mang Ujang itu bisa dianggap jelek lah. Nyone cantik, tapi sudah takdir Allah, jodoh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka bisa bersatu, menikah, dan akhirnya mereka juga punya anak yang banyak.
Kebetulan anaknya menurun semua dari bapaknya. Suatu ketika naik angkot, anak-anak itu yang bisa kalau dalam bahasa Sunda tunji, sakau hiji. Naik, supir itu marah. Kamu siapa yang mau bayarnya? Padahal ibunya ada. Ibunya juga akhirnya marah. Kamu jangan macam-macam. Ini anak saya semua. Aduh, mohon maaf. Saya kira bukan anak ibu karena jauh berbeda. Iman nurun kah? Bapaknya gitu. Cerita yang lainnya ketika Nyi Oneng lagi terdiam, ujangnya melihat terus. Kata Nyi Onengnya juga yang merasa tersipu, yang malu dilihat oleh suaminya. Kenapa sih bang? Lihat aku saja. Alhamdulillah, aku bersyukur punya istri yang sangat cantik sekali. Aku bahagia. Kata istri, ya abang syukur, tapi saya mah sabar abang. Sabar saya menjalani hidup ini dengan maaf ya kang. Oh tidak apa. Ternyata kesabaran dan rasa syukur itu ya terasa nikmat dalam menghadapi hidup apapun. Pak rumah tangga, menjadi guru, juga menjadi murid, kesabaran, berdoa, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang perlu dimiliki dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu sabar dalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, selalu tersenyum. Yang kedua adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan saum, itu juga perlu sabar. Yang ketiga adalah sabar dari meninggalkan maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dimiliki oleh kita semua. Mudah-mudahan pemirsa sekalian menjadi orang-orang yang bahagia, yang terus berada dalam kesabaran. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.